Ya, Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Pak, Bu. Panas Bu, tapi alhamdulillah Bu ada AC-nya, AC alami. Anginnya silir-silir. Itu lebih apa namanya? Lebih efektif dibandingkan dengan AC ini. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru semangat Pak Bu ya. Alhamdulillah. Karena salam itu harus semangat Bu. Kalau salamnya sudah jawabnya ngelentrok, ngantuk, nanti ceramahnya juga jadi ngantuk. Kalau kita pelajari salam itu ada 3 Pak Bu. Yang pertama, salam yang harus dijawab ataupun wajib dijawab. Salam yang seperti tadi ketika orang mengucapkan salam ataupun salam ketika masuk rumah. Tapi ada salam yang mana tidak harus dijawab. Bahkan kalau dijawab kemungkinan dimarah. Kalau ada orang yang jawab, sama ada ditertawakan ataupun dimarah. Kapan itu Pak Bu? Kapan? Ketika sholat. Pak Imam di depan. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam Pak Imam. Aduh, agak-agak seperti itu. Nggak ada kan? Kalau itu mungkin orang akan marah. Karena itu salamnya orang sholat. Dan yang ketiga ada salam yang mana tidak diharapkan sekali untuk dijawab. Kalau dijawab mungkin ada yang lari ataupun ada yang ketakutan. Salam apa? Salam ketika kita ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam cucuku. Kira-kira lari nggak? Lari, takut. Nah, itu salam. Jadi kita ulang sekali lagi supaya 3 ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid dan para sesepuh beserta pengurus masjid, Bapak kepala dusun, Bapak panitia, dan ibu-ibu jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah SWT. Pertama-tama, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT dapat melaksanakan acara Maulid Nabi, yang mana kita tahu beberapa tahun yang lalu kita tidak bisa mengadakan Maulid Nabi. Dan alhamdulillah hari ini kita semua sudah bebas daripada
COVID-19. Bebas nggak bebas, insya Allah udah bebas Pak Bu ya, karena nggak ada lagi yang pakai masker kan? Masker ada lagi? Ada ya, kecuali ruang tertutup biasanya Pak. Kalau ruang terbuka sudah tidak digalakkan untuk pakai masker. Semoga COVID-nya sudah hilang karena ibunya udah datang, Omikronnya kan, udah datang. Semoga aja sudah tidak ada COVID yang akan datang lagi. Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadirat baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi alhamdulillah adik-adik sudah bersolawat dan bahkan Asmaul Husna. Agak-agak bapak-bapak, ibu-ibu kalau suruh Asmaul Husna seperti adik-adik tadi hafal nggak? Kalau saya mungkin hafal tapi awal aja Bu. Karena dulu waktu kita sekolah ada kan? Nas'aluka ya man huwa Allahul lazi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Nah, sambung sendiri Bu. Kalau sampai 99 tak jadi saya ceramah, nanti akan ngajar pula Asmaul Husna. Kalau salawat tadi alhamdulillah adiknya sudah bersolawat. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk adik-adik yang solawat tadi. Alhamdulillah. Nah, nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau lihat, kebetulan saya rekam, nanti masuk ke YouTube tuh Bu. Kemudian saya bagi YouTube juga, nanti masuk ke YouTube tuh. Jadi kalau melihat ulangnya ada insyaallah. Oke, alhamdulillah. Kalau kita berbicara tentang Maulid Nabi, pertama kali tentunya adalah sejarah Nabi. Sejarah Nabi yang mana Maulid Nabi yaitu yang selalu dibicarakan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kalau kita pelajari lagi daripada tanggal 12 Rabiul Awal ini ada 3 kisah yang besar. Yang pertama Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Dan yang ketiga adalah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah 3 hal itu yang akan saya bahas. Yang pertama, kalau kelahiran Nabi biasanya disebut dengan Maulid. Ada juga orang-orang Jawa disebut dengan muludan. Muludan Mulud. Karena kenapa muludan? Karena biasanya Maulid Nabi ini, terutama kalau di Jawa itu acaranya kebanyakan makan. Nah, itu muludan. Jadi makan. Itu makanya disebut dengan muludan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arabnya Maulid Nabi, hari ulang tahunnya Nabi, bukan di ulang tahun ya, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu Maulid Nabi. Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal dan dikenal dengan tahun gajah. Peristiwa tahun gajah ialah peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi, yakni ada raja yang bernama Raja siapa Bu? Raja Abraha. Raja Abraha ini seorang raja yang ingin menyaingi Ka'bah. Dia buat kuil. Jadi yang lebih indah daripada Ka'bah, tetapi tidak ada orang yang datang untuk menyembahnya. Bahkan yang lebih banyak orang tetap datang ke Ka'bah. Jadi beliau ini iri. Maka beliau berniat untuk menghancurkan Ka'bah itu. Maka daripada itu Allah menurunkan burung ababil, yang dimana di Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Fil, faja'alahum ka'asfir ma'kul. Setelah burung ababil itu datang, mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat.
tahun. Gajah Bu, pernah lihat gajah enggak Bu? Pernah? Di mana? Di YouTube atau di Facebook? Atau kebun binatang? Tapi sekarang Ibu kalau kita buka YouTube, semua yang keluar adalah Lesti aja Bu. Kenal Lesti enggak? Nah, kalau kemarin Sambo aja kan. Kemudian habis Sambo sama Arema. Sekarang Lesti. Tengok YouTube Lesti, tengok Facebook Lesti, Instagram Lesti. Sekali tengok dompet apa? Bestinya lemah saja, kosong dompetnya kan. Nah, jadi kalau tahun gajah itu karena peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Raja Abraha dengan menaiki tentara bergajah, dan tentara itu hancur disebabkan oleh tanah ataupun batu daripada api neraka. Ibu bayangkan, gajah itu kulitnya tebal, lebih tebal daripada sapi, lebih tebal daripada kambing. Begitu kena batu terus berlubang lubang bagaikan daun yang dibakar ulat. Tetapi ada Bu yang hidung ini tidak kena tapi tetap berlubang. Kalau tak berlubang kita tak bisa bernapas. Jadi itu sedikit tentang tahun gajah. Jadi Maulid Nabi, kita kembali kepada Maulid Nabi, yakni hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang pertama kali bernama Muhammad ataupun Ahmad itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Maulid itu memberi nama anak kita lahir, kita beri nama anak. Ada yang namanya nama Islami, ada namanya nama yang ngetren sekarang. Tapi yang sekarang ini kalau nama anak kebanyakan digabung nama bapaknya dengan nama maknya. Contoh, bapaknya namanya Baskoro, mamanya namanya Kokom, digabung jadi Baskom. Ada enggak? Nah, sekarang kan musimnya kayak gitu. Nah, kalau bisa kasihlah nama anak dengan nama yang apa namanya? Yang baik, karena nama itu adalah doa. Kalau ngomong masalah nama, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bukan aneh nama saya. Nama saya Romo Hermuzi. Memang orang Jawa, tapi Romo bukan Roma Pak ya. Karena Romo itu bapak. Tapi kalau nama saya Pak, saya cari artinya itu benar Pak. Tak jumpa Pak. Bukan dari tak jumpa artinya. Nama Romo Hermuzi itu maksudnya tak jumpa. Saya jumpa cuma itu nama pengarang kitab Ulumul Hadis. Jadi mungkin bapak saya ngambil berkah dari nama itu. Jadi yang belum kenal, nama saya Romo Hermuzi. Saya berasal dari Tanjung Sama. Ada orang Tanjung Sama? Tidak ada kan? Meranti. Dan saya tinggal di Sejangat. Dan alhamdulillah kemarin saya baru dilantik menjadi penyuluh agama koordinator Bukit Batu. Dan insya Allah dari desa, setiap desa ada satu Pak. Yang di desa sini insya Allah ada satu. Cuma kata Pak ini tadi Pak Rudi belum tahu infonya karena baru dilantik. Nanti bisa untuk kerjasama dengan masjid dengan ini. Dan tentunya kalau kita memakai dai-dai yang daripada program bupati itu untuk uang sakunya lebih murah Pak, karena udah digaji Pak. Istilahnya kalau dulu dai-dai dari luar atau apa kita mahal, kali itu cukup kasih uang minyak. Kalau perlu tak ada dikasih tak apa, karena dah gaji kelebihannya di situ. Tapi mereka memang harus siap itu Pak. Alhamdulillah anginnya kuat ya, jadi aslinya semakin kuat. Jadi Maulud Nabi, jadi kita mengambil hikmah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Nabi dikenal dengan akhlak yang paling best is the best. Tidak ada orang sebaik selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dalam hadis dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Padahal zaman itu kita kenal zaman jahiliyah.
Jahil ini berarti bodoh ya, ataupun tidak pandai lah gitu, bahasa halusnya tidak pandai. Tetapi yang diutus Nabi bukan untuk memandaikan orang, tetapi yang diutus untuk akhlak, Bu, Pak. Karena akhlak ini adalah kunci segala-galanya. Kalau generasi muda akhlaknya rusak, maka rusaklah segala-galanya. Jadi akhlak itu yang paling utama. Walaupun namanya Arab jahiliyah, tetapi yang diutus Nabi untuk akhlak. Kalau masa akhlak yang paling berperanan guru di sekolah atau ibu atau bapak? Guru di sekolah atau ibu atau bapak? Tentunya orang tua, terutama ibu. Tarbiyatul aulad yang pertama kali adalah ibu. Makanya ibu-ibu kalau ketika bercakap dengan anaknya, sorry Pak Bu, bahasa saya agak tercampur antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Karena saya lama di Malaysia, jadi masih terikut-ikut bahasanya. Harap-harap maklum dan paham ya. Kalau tak paham, anggap aja paham aja lah ya. Gitu. Jadi pertama kali ialah tarbiyatul aulad itu orang tua, terutama ibu. Jadi ibu-ibu jangan suka memaki anaknya, anak malas, anak nakal, jangan. Karena itu menjadi suatu doa. Karena ibu itu doanya paling mujarab. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di tapak kaki ayah atau ibu? Ibu kan? Tahta aqdamil di tapak kaki ibu. Kalau bapak-bapak tak percaya, Pak Adik nanti tengok telapak kaki ibu ada surga enggak? Yang ada kakinya pecah. Itu biasa lah ya. Tapi itulah buktinya bahwasanya ibu ini sangat penting kepada anak. Dan ketika anak baru lahir, bukan pertama diajarin ilmu, tetapi akhlak. Contohnya akhlak nih, ketika anak baru lahir yang kita ajarkan pertama, makan harus tangan kanan. Bukan kita ajarkan ini nasi dari petani ditanam seperti ini, enggak kan? Pasti makan dulu pakai tangan kanan, baca bismillah. Jadi begitu pentingnya akhlak. Nah, akhlak ini sangat penting. Rasulullah diutus yang pertama kali adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan ulama ada mengatakan al-insanu bila adabin kadubabin. Tahu maksudnya Pak Bu? Apa? Al-insanu manusia bila ahlakin tanpa akhlak kadubabin. Tahu dubab? Dubab ini dalam bahasa Arab itu lalat Pak Bu. Pernah lihat lalat? Lalat itu tidak ada akhlak. Ketika ada tai ayam dia singgah ke tai ayam, kemudian dia singgah ke hidung kita. Nah, itulah manusia. Manusia tidak ada akhlak itu seperti lalat. Jadi ajarkanlah akhlak kepada anak-anak kita. Karena zaman generasi sekarang akhlaknya kurang. Banyak orang yang berilmu tapi akhlaknya kurang. Jadi kurang menghormati orang tua, kurang menghormati sesepuh, kurang menghormati sesama kawan karena akhlaknya kurang. Jadi yang pertama adalah akhlak. Itu kisah dari pertauladan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain akhlak, Rasulullah terkenal dengan al-amin. Apa itu al-amin? Apa Pak? Jujur. Beliau terkenal orang yang jujur. Dari kecil sudah dikatakan Rasulullah itu al-amin. Bukan al-amin itu bukan masjid ini Pak ya. Masjid pasar itu, pasar Pak Ning ada masjid al-amin. Nah, tapi bukan jujur, al-amin. Jadi kalau kata jujur berarti tidak berbohong. Agak-agak ibu-ibu ada tak berbohong? Ada tak? Biasanya kalau lagi nyuci baju jumpa duit di saku celananya bapak diambil tak? Diambil. Bila bapak nanya tahu tak? Ada tak ambil duit saya? Mana tadi? Kalau yang jujur ada, alhamdulillah. Tapi kadang tak tahu dong Pak. Tak tahu saya. Jadi kalau bisa jujur kasih tahu. Karena satu kebohongan akan menuntut 100 bahkan 1000 kebohongan. Contoh, tadi ibu-ibu ngambil duit bapak, ada nampak duit saya? Satu kan tidak nampak, satu udah bohong. Tadi di sini
Kata adalah di satu lidah dua, terus saja mencari alasan untuk menutupi kebohongan yang lain. Jadi bohong pertama akan menuntut bohong-bohong. Berarti kita akan menanam dosa. Alangkah baiknya kalau kita menanam surga. Itu al-amin. Dan yang terusnya, akhlak daripada Rasulullah ialah selain ini, Rasulullah ini adalah seorang yang bertanggung jawab. Rasulullah pemimpin dan dia bertanggung jawab. Rasulullah ini istimewa. Kalau dikatakan dia pedagang, beliau juga pernah berdagang. Kalau peternak juga pernah mengembala kambing. Kalau pengurus masjid, dah tentu. Kalau ahli politik, beliau juga ahli politik. Bahkan strategi perang yang terhebat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang di sini ada pemimpin, terutama bapak-bapak adalah pemimpin. Bahkan dikatakan dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'yatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pemimpin. Minimal bapak-bapak mimpin keluarganya. Jadi bapak-bapak pastikan pimpin keluarganya menjadi keluarga yang soleh dan soleha. Kalau bapak-bapak memimpin anak istri, tentunya istri memimpin anak-anaknya. Karena dalam Islam itu ada urutannya. Istri anak harus hormat ataupun harus ikut ibu, karena surga anak berada di tapak kaki ibu. Ibu sebagai istri, surganya di siapa? Di bapak-bapak. Jadi anak ke ibu, ibu ke suami, suami sebagai bapak, suami juga anak, berarti harus lagi ke maknya. Jadi terus itu tidak bisa dielakkan. Jadi Rasulullah ini adalah seorang pemimpin yang sangat bertanggung jawab. Bahkan ketika beliau sudah sakit, sebelum beliau wafat, beliau itu pernah sebelum beliau wafat, beliau setelah sholat subuh, beliau mengumpulkan para jamaah, wahai jamaahku, apakah agama Islam telah saya sampaikan kepada kalian semua? Kata jamaahnya, sudah, alhamdulillah. Sekarang kalau saya ada hutang, silakan tuntut kepada saya. Maka waktu itu ada seorang sahabat yang bernama, siapa namanya? Siapa yang ingat? Pak, ada yang ingat Pak? Sahabat Ukasa. Ukasa ini angkat tangan dia. Ya Rasulullah, dulu ketika Rasulullah berperang, saya berada di belakang kuda Rasulullah, dan ketika Rasulullah ingin menyambut kuda itu, terkena dadanya Ukasa. Jika itu sebagai hutang, maka hari ini aku ingin menagih kepadamu untuk membayar dengan cara menyambut Rasulullah. Waktu itu semua sahabat pun terkejut. Orang yang dicintai ingin disambut oleh sahabat. Maka waktu itu Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain tidak terima, karena Rasulullah dalam keadaan sakit mau dibalas dicambuk. Tapi Rasulullah mempersilakannya. Bahkan waktu itu baru maju depan, kan berbaris seperti ini, Rasulullah di ujung sana. Maka sahabat Umar, kata sahabat Umar, sebelum Ukasa, sebelum engkau menyambut Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku. Tapi kata Rasulullah, jangan, biar ini urusanku dengan Ukasa. Nanti aku takut tanggung jawabkan di akhirat, biarlah di dunia. Kemudian terus lagi Abu Bakar begitu juga. Bahkan ketika ketika Bilal bin Rabah diminta oleh Rasulullah untuk ke rumah untuk mengambil cambuknya, Fatimah putri beliau siap menggantikan ayahnya. Tapi apakah dicambuk beneran Rasulullah? Karena kalau kita baca sejarah, Ukasa ini Pak Bu, sebelum Islam dia makan gangster. Tahu gangster nggak? Gangster itu preman dia. Preman, tapi dia masuk Islam. Jadi hawanya itu kasar. Karena sahabat Nabi ini tidak semuanya halus, walaupun Rasulullah SAW seorang yang lemah lembut, tapi sahabat Nabi juga ada yang
kasar, seperti Umar bin Khattab terkenal dengan kasarnya, walaupun kasar tapi dalam kebaikan. Begitu juga Ukasa. Jadi ketika dah sampai dikasihkan cambuk itu, maka Rasulullah disuruh turun dari panggung. Ketika di panggung, jadi Rasulullah turun, maka kata Ukasa, waktu saya dikena cambuk hari itu, saya tidak memakai baju. Maka Rasulullah pun diminta untuk melepaskan bajunya. Kata Umar, jangan berlebih wahai Ukasa, karena berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu tidak akan baik. Kata Rasulullah, tidak apa-apa, memang seperti itulah kenyataannya. Jadi dibuka, tapi setelah dibuka apa yang terjadi di perut Rasulullah itu, di tali pinggangnya itu, di perutnya itu ada batu, Pak. Batu. Apa tujuan batu itu? Untuk menahan lapar. Karena Rasulullah pada waktu itu sedang lapar, tetapi tidak ada yang dimakan, jadi di perutnya itu diselipkan batu. Nah, itu sederhana Rasulullah. Bukan macam penceramah ya, badan gemuk betul lah ya, Bu. Tapi alhamdulillah ini dah turun, Pak, Bu. Dulu 99, Bu. Sekarang dah 85, Bu. Yang penting sehat, Bu. Karena dulu saya di Malaysia, Bu. Makmur kata orang. Jadi sekarang di rumah setahun alhamdulillah turun. Jadi Rasulullah waktu itu dalam keadaan lapar, di perutnya ini ada diselipkan batu untuk menahan lapar. Waktu itu ada sahabat, sungguh tega wahai engkau Ukasa, karena Rasulullah dalam keadaan sakit dan lapar. Tetapi apa yang terjadi? Ukasa bukan menyambut Rasulullah, tetapi Ukasa memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ukasa berkata, seandainya aku tidak melakukan seperti ini, maka aku tidak bisa bersentuhan dengan Rasulullah. Karena barang siapa yang bersentuhan dengan Rasulullah, maka dia tidak akan terbakar oleh api neraka. Ini untuk orang Islam, Pak ya. Kalau orang kafir seperti Abu Lahab, Abu Jahal, walaupun pernah bersentuhan dengan Rasulullah, tetap masuk neraka. Jadi setelah itu barulah Rasulullah dipeluk dengan keadaan yang mereka semua menangis terharu akan keberanian Ukasa. Barulah satu-satu sahabat memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak-agak sekarang ada tak pemimpin seperti itu? Yang setelah selesai menjabat, siapa yang terzalimi, siapa yang ada ini, silakan datang ke rumah saya. Ada tak pemimpin seperti itu sekarang? Ada. Tak ada, Pak ya? Tak ada. Yang ada ketika sebelum naik berjanji dengan janji jadi manis. Itulah politik. Kita ikut aja lah arahannya. Janji tidak bertentangan. Tapi kalau bisa jadilah pemimpin seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kalau kita berbicara maulid, yang tadi pertama adalah maulid, yang kedua ialah hijrah. 12 Rabiul Awal tadi yang pertama maulid, yang kedua adalah hijrah. Jadi 12 Rabiul Awal ini juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah. Ibu-ibu, bapak pernah hijrah enggak, Pak? Pernah hijrah enggak, Pak? Ibu pernah hijrah? Semuanya pernah. Minimal ibu-ibu yang waktu masih gadis hijrah dari rumah sendiri, rumah orang tua, hijrah ke rumahnya sendiri. Itu juga termasuk hijrah. Nah, hijrah. Rasulullah juga hijrah. Kalau dulu tinggal bersama mertua, setelah nikah maka ikut suami. Itu adalah hijrah. Tapi setelah ikut suami, waktu nikah, waktu pacaran dulu, bapak-bapak dulu pacaran enggak, Pak? Enggak, langsung ketemu istri langsung ya, Pak ya? Alhamdulillah. Ibu-ibu pacaran enggak? Karena orang dulu setahu saya, dia nikah dijodohkan, jadi timbulnya cinta itu setelah pernikahan. Jadi indah, Pak Bu, jarang gagalnya. Tapi kalau orang sekarang enggak, pacaran dulu, prewedding, berpeluk, bercium apa semua ya. Nah, tapi bercium jarang, nggak paling berpeluk berdua-duaan sana sini ya. Nah, tapi ketika nikah setahun bercerai-berai. Bahkan macam tadi artis tadi waktu gambar bukan main lagi, kurangnya kok ganteng ada, kaya iya, tetapi bercerai. Jadi harta itu tidak menjamin kebahagiaan dunia. Justru yang menjamin kebahagiaan dunia itu adalah apa? Iman dan takwa. Kalau dalam ininya
man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada alaihima fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia maka dengan ilmu. Siapa yang ingin berbahagia di akhirat maka dengan ilmu. Kalau ingin bahagia dua-duanya maka dengan ilmu. Itulah pentingnya, betapa pentingnya ilmu. Ilmu dikatakan juga dalam kitab Ta'lim Ta'lim, al-insanu bila man fil ilmu wujuduhu ka'adamihi. Jadi orang yang tidak berilmu itu hidupnya seperti tidak ada. Dia hidup tapi tidak seperti tak ada. Tapi kalau orang berilmu ini, walaupun mautuhu kawujudi, dia mati tapi dia hidup. Contohnya para ulama-ulama besar, walaupun beliau sudah meninggal tetapi ilmunya masih berjalan. Seperti Mbah Hasyim Asy'ari, ulama-ulama lama, Surwali Songo, walaupun beliau sudah meninggal tahun-tahun lama tapi masih seolah-olah hidup. Tapi orang yang tidak ada ilmu ini, walaupun dia ada, duduk, tetapi tidak dianggap orang. Ini kembali kepada ilmu lagi. Kata Rasulullah, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mana, Pak? Dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun udah mbah-mbah, udah atuk-atuk, juga harus menuntut ilmu. Tapi bukan berarti harus masuk ke sekolah lagi pakai baju SD. Enggak. Kan ada sekarang kan orang tua-tua pakai baju SD itu kalau pas pawai 17 Agustus. Tapi tetap harus menuntut ilmu. Dengan cara apa? Seperti inilah majelis ilmu. Dengan cara pergi ke masjid, dengan cara majelis ilmu itu menuntut ilmu. Bukan waktunya lagi untuk datang ke sekolah, datang ke mana-mana, tapi datanglah ke masjid ataupun tempat berilmu. Itu menuntut ilmu. Setelah hijrah, maka seterusnya ialah hari kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari kewafatan Rasulullah itu juga terjadi pada bulan 12 Rabiul Awal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu orang-orang zaman sekarang ketika kita wafat dibacakan Yasin, dibacakan Al-Quran. Kalau sini masih dibacakan, Pak? Ada berapa hari? 7 hari atau 3 hari? Ada yang 7, ada yang 3. Alhamdulillah. Tapi ada tak yang tidak dibacakan? Jarang ya, atau rata-rata dibacakan. Cuma kadang-kadang ada bukan tak dibacakan. Dibacakan Yasin, di rumahnya tak ada Yasin. Dibacakan Al-Quran, di rumahnya tak ada Al-Quran, Pak Bu. Ada yang rumah seperti itu. Bahkan sampai pinjam ke tetangga. Berarti kalau di rumahnya tak ada Al-Quran, jarang baca Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan Al-Quran, siapa yang baca Al-Quran, kejap, hadisnya saya lupa, saya ingat kejap. Hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang kepada kita pada hari kiamat untuk memberi syafaat. Jadi perbanyaklah baca Al-Quran. Paling tidak baca Al-Quran. Ada tak yang baca Al-Quran sebulan sekali? Biasanya kalau ada 1 bulan itu orang rajin betul baca Al-Quran. Bulan apa tuh? Bulan Ramadan. Rajin betul sampai khatam, kalau bisa sampai 10 kali. Nah, khatam Al-Quran pada bulan Ramadan. Karena di situ kita tahu banyak faedahnya, banyak pahalanya. Tapi setelah bulan Ramadan tak pernah baca langsung. Sampai tunggu Ramadan lagi baru baca. Ada seperti itu. Tapi semoga ibu-ibu di desa ini tidak seperti itu. Bapak-bapaknya juga rajin baca Al-Quran, walaupun seminggu sekali di masjid baca Yasin. Ada Yasin di masjid atau di rumah? Di masjid. Nah, paling tidak masih ada baca Yasin. Bahkan ada yang membaca surat Kahfi. Jadi biasakanlah hidup kita dengan Al-Quran. Biasakan hidup kita dengan membaca Al-Quran. Karena
besok Al-Quran ini bisa memberi kita syafaat ketika yaumul mahsyar, ketika hari kiamat. Itulah, jangan sampai pula di rumah kita tidak ada Al-Quran. Sedih Pak, kita umat Nabi Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad yang paling unggul adalah Al-Quran. Tapi di rumah tak ada Al-Quran. Di rumah ada Al-Quran tapi tak pernah dibaca. Ada dijadikan hiasan. Ada bila beli Al-Quran waktu hantaran. Dulu hantaran pakai Al-Quran tak mau? Pakai nak waktu hantaran? Ada kan? Tapi Al-Quran itu disimpan di atas lemari sampai berabuk tak dibaca. Sayang kan? Kalau bisa utamakan membaca Al-Quran. Coba satu hari satu page, satu muka surat, apa namanya? Satu halaman, ya, satu halaman. Kalau tidak bisa satu halaman, bacalah satu juzuk. Enggak, kalau tak bisa separuh halaman. Kalau tidak bisa juga satu ayat. Kalau satu ayat tak bisa juga, pemalas betul orang. Satu ayat pun tidak bisa. Karena Al-Quran ini ketika kita baca satu ayat, satu huruf, contoh Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa ayat? Berapa huruf? 17 huruf. Satu huruf dikira sebagai 10 pahala. Kalau susah yang susah-susah, baca daripada Qul huwallah ke atas sampailah juzuk 30. Tapi lebih afdal dari juzuk 1 sampai khatam. Jangan pula saya baca Ustaz, setiap malam saya baca. Tapi baca apa? Yasin aja. Memang bagus Yasin. Tapi kalau yang tahu Al-Quran itu Yasinnya jauh bagus. Satu Al-Quran itu Yasinnya jauh enggak ada. Ada surah-surah lain. Jadi alangkah bagusnya baca Al-Quran itu bukan hanya Yasin, tetapi semua surat dibaca. Targetkan 1 tahun khatam sekali. Kalau tak bisa setahun, 2 tahun. Tak bisa 3 tahun. Minimal pun 5 tahun. Sebelum meninggal, paling tidak khatam. Tapi insya Allah ibu-ibu sini sebulan sekali khatam Pak Bu ya. Nah, sebulan, bahkan ada yang sehari khatam, yaitu dengan membaca 3 Qul huwallah 3 kali, sama dengan mengatakan Al-Quran. Boleh, tapi lebih bagus baca Al-Quran secara dari 1 sampai khatam. Oke Pak Bu, wafat. Kalau masalah yang ketiga tadi, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara tentang wafat, hidup kita ini tidak lama. Terutama hidup manusia itu, kalau mau saya katakan itu seperti pohon kelapa. Bapak Ibu tahu pohon kelapa? Tahu kan pohon kelapa? Pohon kelapa itu ketika dia memang semuanya bermanfaat. Dari akarnya bisa untuk nembus jalan, dari batangnya, dari janurnya, dari sapu lidinya, semuanya bermanfaat. Begitu juga manusia bisa juga bermanfaat. Tetapi ada yang masih kecil sudah jatuh. Ada yang beluluk, bahasa Jawa beluluk tahu kan? Ada yang jatuh. Ada yang masih segar-segarnya kelapa muda jatuh. Bahkan ada yang tua sampai tumbuh di pokok itu belum jatuh-jatuh. Begitulah manusia, hidup itu tidaklah lama. Ada yang masih belum dilahirkan sudah meninggal. Ada yang muda, yang tengah ranum-ranumnya, yang cantik-cantiknya, yang ganteng-gantengnya meninggal dunia. Karena hidup itu semuanya ada takdir Allah, yang mana kita tahu bahwasanya umur itu tidak tahu kita bila kita diambil oleh Allah. Bahkan yang paling dekat dengan manusia adalah apa yang paling dekat? Kematian. Nah, kematian itu paling dekat dengan kita. Bukan berarti wah Ustaz masih muda. Boleh jadi nanti malam Ustaz dulu. Boleh jadi seperti itu. Bukan berarti ukuran. Kadang-kadang kan orang macam ini, kalau suruh ke masjid, diajak ke masjid, yuk kita ke masjid. Nantilah saya masih muda. Nanti nunggu saya tua baru saya rajin ke masjid. Tapi kenyataannya kok belum tua sudah meninggal. Kan sayang. Jadi kita biasakan ke masjid itu dari muda. Insya Allah kalau dari anak-anak udah rajin ke masjid, maka ketika tua juga rajin ke masjid. Diajak ke masjid. Katanya nanti kuburnya sendiri-sendiri, tak payah ingatkan. Ada tak yang jauh-jauh? Kalau diajak ke masjid sholat, tak payah aja lah, kubur sendiri-sendiri, malaikat sendiri-sendiri yang tanya.
Tapi masalahnya kubur sendiri-sendiri. Kalau kuburmu yang disiksa di sebelah saya kena ini juga, kan gitu kan? Ibaratnya ketika ini apa? Ketika contoh lah ketika Nabi Ibrahim apa semua, ketika bencana datang, bukan hanya orang yang berbuat maksiat, semua orang juga terkena bencana. Yang baik atau yang buruk juga terkena banjir, terkena tsunami. Jadi marilah kita fastabiqul khairat. Mari sama-sama wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ajaklah berbuat kebaikan dan tinggalkan kema'rufan. Karena kalau masalah dengan manusia ini lebih berat dengan masalah dengan Allah. Hablum minan nas dengan hablum minallah, mana lebih berat? Mana lebih berat hubungan dengan Allah atau dengan manusia? Dengan manusia. Karena dengan manusia mungkin kalau tersakiti atau tersindir, kalau kita minta maaf, katanya dimaafkan, tapi bahagia dalam hati, padahal belum dimaafkan. Tetapi kalau dengan Allah mudah, cukup kita bertaubat, berdoa, menghadap, selalulah bangun malam taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu lebih mudah kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, karena kita dalam momen Maulud Nabi, belum masak Pak ya? Belum kan? 5 menit lagi. Tambahan 5 menit ya. Jadi Maulud Nabi, karena kita dalam Maulud Nabi, maka marilah kita sama-sama bersolawat karena bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran seperti ayat yang saya bacakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tahu apa mananya? Qul in kuntum, jadi kamu semua, Qul in kuntum tuhibbunallah, sikap Qul in kuntum tuhibbunallaha, maka jika kamu semua cinta kepada Allah, maka ikutlah sunnahku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita ingat ikut sunnah Rasulullah, insya Allah tuhibbunallah, Allah akan mencintai kita dan kita akan dihapuskan dosa kita, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi perbanyaklah baca sholawat, terutama ketika Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mari kita sama-sama baca sholawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dalam salat tadi dikatakan bahwasanya ala Toha. Siapa Toha? Rasulillah. Siapa Yasin? Yasin juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah, kita beruntung menjadi umatnya Rasulullah, karena besok di akhir kiamat ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, nahnul akhirun as-sabiquna yaumal kiamah. Nahnul akhirun as-sabiquna yaumal kiamah. Kita ini umat terakhir. Betul lah, umat terakhir, tapi besok kitalah umat yang pertama kali masuk surga. Jadi tidak usah khawatir, kita bukan umatnya nabi-nabi dahulu, kita umatnya terakhir, bahkan kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi kita tetap cinta Nabi Muhammad dengan mengadakan Isra Mi'raj, Maulud Nabi. Seperti sekarang Maulud Nabi itu bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada orang-orang yang mengatakan katanya itu bid'ah apa semua, kita tidak perlu kita hiraukan, tapi kita tetap cinta Rasulullah. Kita mengadakan acara Maulud Nabi dengan membaca berjanji, peringatan Maulud Nabi itu tetap harus dilakukan. Itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ialah Nabi yang sangat paling hebat dibanding dengan Nabi-Nabi yang lain.
Kalau kita tahu Nabi Adam umatnya hanya sekedar anak dan cucunya. Kalau Nabi Muhammad umatnya seluruh alam. Kalau kita tahu Nabi Ibrahim, Nabi yang sangat hebat, tidak mempan dibakar api. Umatnya mempan dan dibakar api? Mempan. Nabi Musa kita tahu dia hebat, karena tongkatnya sekali pukul terjadilah jalan tol antara Dumai ke Pekanbaru, cukup pukul tongkatnya. Tetapi umatnya bisa tidak memakai tongkat itu? Tidak, tongkat itu hanya disimpan di museum, tidak bisa digunakan oleh umatnya. Kita tahu Nabi Sulaiman, mukjizatnya hebat, bisa berbicara dengan jin, bisa berbicara dengan hewan. Kalau umat sekarang ada tak yang bisa berbicara dengan jin? Kalau orang itu kesurupan, itu pun tidak diharapkan untuk kesurupan. Tapi umatnya tidak ada yang bisa berbicara dengan jin. Jadi Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang paling hebat. Tidak diragukan kesabarannya dan tidak diragukan lagi syafaatnya. Karena besok pada hari kiamat orang yang pertama kali memberi syafaat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat, Nabi Musa tidak bisa, Nabi Ismail tidak bisa, tetapi yang paling pertama kali memberi syafaat ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru diikuti oleh nabi-nabi yang lain masuk surga. Jadi pertama kali kalau diantrikan, pertama Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, baru umat-umat seterusnya. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin, rahmatnya untuk seluruh alam. Dah masuk. Oke, kita tutup. Sebelum saya tutup, jika ada salah dan silap dalam saya menyampaikan, mungkin tidak bisa Bu, saya kalau terlalu buat lucu-lucu tuh susah Bu, kalau lucu sikit-sikit bisa lah kalau ada kata-kata saya yang kasar atau apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, marilah kita baca doa sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka li sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ja'alna hadhihi jam'atan marhuman wa tafarruqan bi tafarruqil ma'sum wa atina rizqan halalan tayyiban wa atina ilman manfa'atan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أجرنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تحتم علينا بحسن الخاتمة ولا تحتم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أحيينا بالإيمان وعمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والهداية والشفاعة والبركة والصحة والنعمة والرزق علينا وعلى جميع الجماعة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Romo Harmuzi. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, rangkaian demi rangkaian acara telah kita ikuti bersama, dan dengan berakhirnya doa itu tadi maka berakhir